Presidensi G20 di Indonesia membahas isu utama terkait dengan transisi energi. Nah, negara-negara maju termasuk Indonesia pun terus berupaya untuk mendorong penggunaan energi bersih, termasuk adalah melalui B20 Investment Forum dan B20 Net Zero Summit, di mana 16 perusahaan di dalam negeri ini melakukan MOU ataupun juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkemuka internasional. Salah satunya adalah Pertamina melalui anak usahanya di bidang energi baru terbarukan. Nah, seperti apa detailnya? Kita simak selengkapnya. Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Power Indonesia dan Pertamina Geothermal Energy turut menjadi perusahaan yang menandatangani MOU berupa Joint Study Agreement dengan pihak internasional, yaitu Chevron Corporation melalui Chevron New Energies International dan Keppel Infrastructure melalui Keppel New Energy. Penandatanganan Joint Study Agreement ini dilakukan dalam B20 Investment Forum yang digelar pada 11 November 2022 di Nusa Dua Bali. Penandatanganan kerjasama ini disaksikan langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Arsyad Rashid, dan Chair B20 Sinta Kamdani. Ada dua. Yang pertama adalah kerjasama dengan Chevron dan Keppel, itu untuk pengembangan green hydrogen dari geothermal, gitu ya. Ini mana nanti hidrogen ini potensialnya bisa diekspor ke Singapura untuk keperluan pembangkitan dan juga lain-lainnya. Demikian. Kita masih on the early stage, ada feasibility study, tapi yang pasti ini akan sizable and scalable. It's a big project, karena ini merupakan investasi untuk proyek yang kita diperlukan dari size-nya juga cukup besar, gitu. Demand-nya sangat besar. Ini sekarang kita sedang mengakses jumlah yang bisa disuplai dan how to transport the hydrogen. Chevron has been operating in Indonesia for 97 years. It's a proud legacy in a great country. We're excited to build on that through strong partners like PPI and Keppel Infrastructure to grow new low-carbon business lines in geothermal and hydrogen. Kerjasama ini dilakukan dalam upaya pengembangan energi bersih di tanah air, khususnya green hydrogen dan green ammonia. Feasibility study akan dilakukan untuk melihat kelayakan hidrogen hijau dengan kapasitas minimal 40.000 ton per tahun, dengan sumber energi dari panas bumi sebesar 250 hingga 400 megawatt. Fasilitas produksi hidrogen bisa ditingkatkan hingga 80 hingga 160.000 ton per tahun, bergantung kepada ketersediaan sumber panas bumi dan permintaan pasar. Indonesia sendiri memiliki target untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dalam roadmap untuk mencapai target tersebut, pengembangan hidrogen dan amonia menjadi bagian penting dalam upaya transisi energi. Amonia bisa digunakan untuk memindahkan hidrogen dan menggantikan bahan bakar kendaraan dengan energi besar. Untuk mencapai target net zero emission tentu dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan juga tentu dukungan dari pemerintah, baik dari sisi regulasi maupun juga dari sisi seperti apa upaya pemerintah untuk mendorong investasi asing masuk dan kerjasama dengan perusahaan di dalam negeri. Tentu hal ini sangat dibutuhkan untuk mencapai target Indonesia untuk net zero emission di tahun 2060 mendatang. Dan langsung dari BNDCC Nusa Dua Bali, Syarifah Rahma dan tim liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.